Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk di majelis ilmu di Yayasan Rufaidah. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita dan kita masuk pada halaman ke-234 bab 72 tentang tercelanya sifat sombong. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Faqala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Faqala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nasi. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya penuh dengan kesombongan walaupun sebiji sawi sekalipun. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan seseorang ya Rasulullah yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Apakah termasuk juga kesombongan? Maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Adapun sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis tentang tercelanya sifat sombong. Bicara tentang sombong, makhluk yang pertama kali sombong adalah iblis. Jadi sifat sombong itu adalah sifat iblis. Kapan iblis itu sombong? Saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Tiba-tiba kemudian iblis enggan sujud dengan alasan karena dia jauh lebih mulia dibandingkan Adam. Jadi dia meremehkan Adam alaihi salatu wassalam. Disitulah sifat sombongnya. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kibru batrul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Iblis menolak kebenaran karena dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jatuh kepada menghina orang, wa ghamdun nas, meremehkan orang lain. Dia meremehkan Adam alaihi salatu wassalam. Dengan sebab itulah dia merasa sombong. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini enggan sujud
dan dia termasuk makhluk yang sombong, makanya dia tergolong menjadi makhluk yang kafir. Akibat kesombongan iblis, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis sampai kiamat dibangkitkan. Bahkan Allah mengusir iblis dari sorga dan mengatakan, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau dari sorga wahai iblis, karena engkau makhluk yang terkutuk. Akhirnya kemudian iblis pun diusir dari sorga dan tidak bisa menempati sorga selamanya, akibat kesombongan yang membawa kepada kekafiran. Akhirnya iblis pun terusir dari sorga. Kemudian siapa lagi makhluk yang sangat sombong? Kaum Ad. Dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika diutus kepada mereka Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Mereka pun menyombongkan diri dan merasa bahwa mereka jauh lebih hebat, jauh lebih kuat dibandingkan utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun bangsa 'Ad, mereka sombong di permukaan bumi tanpa ada alasan yang dibenarkan, dan mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat dibandingkan kami? Lihat bagaimana kesombongan kaum Ad. Diutus kepada mereka seorang rasul, tapi mereka menolak utusan Allah Subhanahu wa taala dan menyombongkan diri, bahkan berani mendustakan. Apa yang terjadi? Allah katakan, fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhikahum adzab hizzi fi hayatid dunya wala adzabul akhirati ahza wa hum la yunsarun. Maka kami kirim kepada mereka angin yang sangat dingin sekali, angin yang sangat dingin yang bisa membunuh orang-orang yang terkena angin itu. Itu baru azab di dunia, sementara azab akhirat itu jauh lebih menghinakan mereka dan mereka tidak mungkin dapat pertolongan. Bahkan lebih daripada itu, karena kesombongan mereka memuncak, mereka berani kemudian meminta azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul kirimkan kepada kaum Ad ini angin yang sangat dahsyat, yang menarik semua barang-barang yang ada di bumi termasuk manusia melesat ke langit. Kemudian diputar-putar dengan angin puting beliung, kemudian dihampaskan lagi ke bumi seperti tunggul-tunggul kurma yang menancap di bumi. Inilah akibat kesombongan. Setelah iblis, Allah Subhanahu wa taala turunkan atau usir dari sorga, giliran kaum Ad yang kemudian dihancurkan karena kesombongannya. Siapa lagi? Fir'aun. Fir'aun adalah makhluk yang paling sombong, sampai-sampai kesombongannya mengaku dirinya sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan, ana rabbukumul a'la ma alimtu min ilahin ghairi. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi, aku tidak tahu ada Tuhan selainku, kata Fir'aun. Makanya ketika diutus kepada Fir'aun Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, dia mengumpulkan kaumnya, kemudian menyeru umat Mesir dan mengatakan, ya qaumi alaysa li mulku Misra, bukankah seluruh kerajaan Mesir di bawah kakiku? Wa hadhil anharu tajri min tahti, begitu juga seluruh sungai-sungai yang ada di Mesir itu semua di bawah kakiku. Afala tubsirun, tidakkah kau melihat?
am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Apakah orang ini maksudnya Musa alaihi salam jauh lebih baik orang yang hina dan tidak fasih dalam bicara. Jadi dia menyombongkan dirinya dan menghina Musa alaihi salatu wassalam. Maka apa yang terjadi ketika mereka menyombongkan dirinya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Tidak lain dan bukan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala karena kesombongannya. Siapa lagi selain daripada Fir'aun? Qarun. Qarun sombong dengan kekayaannya. Sampai-sampai dia menyombongkan diri di hadapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika diutus seorang utusan untuk mengambil zakat kepada Qarun, maka Qarun menolak ajakan Nabi Musa, syariat zakat ditolaknya. Dan dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Seolah-olah Qarun mengatakan, kekayaan ini datang karena kecerdasanku. Kekayaan ini datang karena kehebatan dan kepiawaianku. Tidak ada urusan dengan Musa dan Robnya. Maka sebab kesombongan Qarun, maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, fa khasafna bihi wa bidarihil ardha. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dalam perut bumi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa lagi yang sombong? Mereka adalah para pembesar Quraisy. Ketika diutus kepada mereka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka mentauhidkan Allah dan menumbangkan seluruh berhala-berhala jahiliyah, mereka pun sombong menolak kebenaran, bahkan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dikatakan Rasul itu gila, tukang sihir, tukang tenun, perangkai syair dan begitu seterusnya. Mereka sombong. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihi min syai'in wa ma min hisabika 'alaihi min syai'in fatrudahum fatakuna minadh dhalimin Saat orang-orang Quraisy ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, kalau dakwahmu ingin ku terima atau kami terima, maka cukuplah kami sebagai umatmu. Karena kami dari orang-orang yang memiliki jabatan dan pangkat, memiliki kekayaan dan dunia. Sementara orang-orang yang mengikutimu hari ini, mereka adalah budak-budak orang-orang lemah. Tapi Nabi SAW ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jangan kau usir mereka. Walaupun mereka miskin, tidak punya nasab, tidak punya hasab, tetapi mereka orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka di pagi dan petang hari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka akibat kesombongan para pembesar Quraisy, apa yang terjadi? Mereka semua terbunuh dan terhina di pertempuran melawan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun Abu Jahal yang sombong dibunuh oleh dua anak kecil putra Afrah, Mu'ad dan Mu'awid. Adapun Abu Lahab yang sombong, kemudian dia sakit dalam perjalanan dagang dan jasadnya tidak ada yang berani mengambil, sampai akhirnya kemudian dilempari dengan batu sebagai kuburannya. Adapun Al-Walid yang sombong dengan kekayaannya, yang menganggap Al-Quran itu bukan dari wahyu Allah dan menganggap itu adalah sihir impor dari luar. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surah Al-Mudaththir sampai kepada ayat sa'uslihi saqar, saya akan masukkan si Walid ke neraka saqar. Dan banyak lagi kisah-kisah kesudahan orang-orang yang sombong. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang menyebabkan orang itu sombong?
Kenapa orang itu menjadi sombong? Maka banyak sebab yang menjadikan kenapa orang itu sombong. Adapun sebab yang menjadikan orang sombong itu, pertama, karena hasad yang kuat kepada nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Dan itu dilihat daripada hasadnya iblis yang membawa kepada kesombongannya. Saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam yang dipenuhi dengan keutamaan dan kemewahan, pertama Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah, yang itu tidak dilakukan kepada iblis. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh Adam dan disandarkan kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, para malaikat diperintahkan sujud kepada Adam. Kemudian yang keempat, Allah ajarkan ilmu yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa sebagai pasangannya dan dipersilahkan masuk surga. Tentu nikmat-nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Adam membuat hasadnya iblis. Kenapa dia tidak sebaik Adam? Dari situlah dia hasad yang berakhir kepada kesombongan, yang berakhir kepada makhluk yang kafir, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat. Maka hasad inilah pemicu kesombongan. Maka hindari sifat hasad. Kemudian yang kedua, mukhalafatul haq lidafi'il hawa. Menyelisih kebenaran karena mengikuti hawa nafsunya. Orang sombong itu umumnya mengikuti hawa nafsu dan menyelisih kebenaran. Seperti yang terjadi kepada umat-umat sebelum kita. Setiap datang Rasul kepada mereka, maka kaumnya mengikuti hawa nafsunya. Mereka pun sombong dengan cara sebagian mereka mendustakan ajaran Nabi, dan bahkan sebagian mereka membunuh para Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang Rasul kepada kalian dan itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian sombong, kemudian sebagian kalian mendustakan dan sebagian kalian membunuh? Maka penyebab sombong yang kedua selain hasad, karena mengikuti hawa nafsu dan tidak suka dengan kebenaran. Kemudian yang ketiga, di antara penyebab sombong adalah al-ightirar bil amali, tertipu dengan amalan. Seolah-olah ibu sudah banyak solatnya, banyak sedekahnya, banyak berbuat baiknya, banyak menyantuni fuqara dan masakinnya, banyak zikirnya, akhirnya dia sombong dengan amalannya. Dia ujub dengan amalannya, seolah-olah orang lain tidak sebaik dirinya. Makanya di zaman Nabi SAW, ketika para sahabat sedang berkumpul, ada seorang sahabat yang sangat dipuji salat malamnya, dan sangat dipuji puasa sunnahnya, dan sangat dipuji baca Qur'annya, seolah-olah tidak ada sahabat terbaik kecuali dia. Maka ketika kemudian diceritakan di hadapan Nabi SAW, orang yang diceritakan itu tiba-tiba keluar dari pintu masjid. Maka Nabi SAW beritahu para sahabat, apakah yang kalian ceritakan orang yang keluar dari masjid, yang masuk dari pintu itu? Maka sahabat mengatakan, iya wahai Rasul, itu orangnya. Maka Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian di wajahnya ada bekas sentuhan-sentuhan syaitan? Sahabat yang mendengarkan kalimat Rasul akhirnya kaget. Kenapa Rasul sampai mengatakan seperti itu? Maka Rasul mengatakan, lihat saja, saya akan buktikan bahwa di wajahnya ada sentuhan-sentuhan setan. Maka Rasul memanggilnya. Kemudian Rasul bertanya kepadanya dan mengatakan, wahai fulan, apakah engkau kalau pulang menuju kabilahmu, dalam hatimu kau merasa besar sendiri bahwa engkau adalah manusia yang terbaik dibandingkan kaummu? Maka dia mengatakan iya. Maka Rasul mengatakan, pantas dalam wajahmu ada sentuhan setan, karena dia merasa
lebih baik dibandingkan kaumnya, dan itu sifat sombong. Tertipu dengan amalannya, tertipu dengan ibadahnya, akhirnya merendahkan orang. Hati-hati ibu, ya, terutama ibu-ibu yang merasa senior sudah hijrah, senior sudah mengaji sunnah, senior sudah hadir di majelis-majelis ilmu, kemudian datang junior-junior yang baru ngaji, ibu merasa paling senior, kemudian merendahkan yang junior. Itu sifat sombong. Belum tentu yang senior lebih dulu masuk surga dibandingkan yang junior. Karena betapa banyak ibadah-ibadah yang secara waktu boleh jadi dia bertahun-tahun, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Seperti Nabi SAW mengatakan, ada orang yang salat selama 60 tahun ditolak salatnya. Ketika ditanya kenapa ditolak salatnya, karena dia tidak pernah menyempurnakan ruku dan sujudnya. Artinya bahwa banyaknya amalan itu belum tentu juga diterima oleh Allah kalau tidak ada keikhlasan. Maka jangan tertipu dengan amalannya, kan itu sebab kesombongan. Kemudian yang keempat, ittiba'u subulidz zulmi wal ghai. Di antara sebab kesombongan karena mengikuti kezaliman dan mengikuti kelaliman. Biasanya ini tercermin pada penguasa-penguasa, orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan. Kemudian mereka berlaku semena-mena, sewenang-wenang, melakukan kezaliman. Disitulah mereka sombong. Sombong karena jabatannya, sombong karena pangkatnya, sombong karena kepemimpinannya. Dan umumnya memang seperti itu. Para pemimpin itu, mereka baik kepada kita ini kalau ada maunya. Kalau kemauan mereka sudah tercapai, maka mereka akan menampakkan kesombongannya. Dan ini salah satu penyebab kesombongan adalah mengikuti jalan kezaliman dan kelaliman. Termasuk juga terlampau mencintai harta. Orang yang mencintai harta itu mudah sombong. Makanya kisah yang tadi saya jelaskan tentang kisah Qarun, padahal para orang-orang yang berakal di sekitar Qarun sudah memberikan nasihat, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kalian senang, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang menyombongkan dirinya. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di permukaan bumi ini dengan cara sombong sehingga meremehkan manusia. Dan umumnya orang-orang kaya kalau tidak memiliki keimanan, itu biasanya dia sombong dengan kekayaannya. Padahal sebenarnya kalau seseorang kemudian membeli mobil mewah, ataupun mungkin rumah megah, atau mungkin busana-busana indah, kemudian kita pakai dan kita nikmati dan kita bersyukur dengan itu bukan kesombongan. Jadi ibu membuat rumah yang bagus, membeli kendaraan yang bermerek, dan ibu ingin menikmatinya. Daripada ibu jalan kaki, bagus beli mobil bagus. Daripada ibu di rumah riot, bagus di rumah gedung, dan begitu seterusnya. Tidak ada masalah sebenarnya. Sebagaimana pertanyaan para sahabat, apakah orang yang memakai sandal bagus dan juga pakaian bagus termasuk sombong wahai Rasul? Kata Rasul, tidak. Sombong itu ketika dia menolak kebenaran dan meremehkan orang. Artinya dengan kekayaannya diremehkan orang, merasa rumahnya jauh lebih baik dibandingkan rumah saudaranya, kendaraannya jauh lebih hebat dibandingkan kendaraan kawannya, pakaiannya, tasnya lebih bermerek dibandingkan tas dan pakaian kerabat-kerabatnya, dan begitu seterusnya. Jadi di antara sebab kenapa sombong itu muncul disebabkan karena terlampau cintanya manusia kepada harta. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara sifat sombong ini, di antara penyebabnya adalah al-kadhibu wal makru wal khiyana. Karena memiliki sifat dusta, suka makar dan khianat. Ini juga di antara sifat-sifat sombong yang disebutkan atau penyebab kesombongan yang disebutkan oleh para ulama.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya banyak lagi tentang penyebab-penyebab kenapa orang itu bisa sombong. Lalu bagaimana caranya, Bu? Kita ini menghilangkan sifat sombong ini, karena sombong ini bahaya masalahnya. Sifat sombong ini bisa menjerumuskan kita ke neraka dan diharamkan surga. Bahkan nanti pada hari kiamat, orang-orang yang sombong itu akan dibangkitkan seperti seekor semut di antara raksasa-raksasa yang sedang berjalan mengelilingi kita. Sebagaimana di dunia dia merasa berat, merasa besar, merasa tinggi, maka Allah kecilkan dia saat dibangkitkan pada hari kiamat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Maka bagaimana caranya supaya kita ini tidak sombong? Pertama, Bu, hendaklah dia melihat akibat orang-orang yang sombong. Lihat bagaimana kesudahan iblis. Lihat bagaimana kesudahan kaum Ad. Lihat bagaimana kesudahan Namrud. Dia sombong di hadapan Nabi Ibrahim dan mengatakan, ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Akhirnya Allah kirimkan satu nyamuk bersarang 40 tahun di kepalanya, dan dia selalu digigit nyamuk di kepalanya sampai sakit. Apabila datang waktu sakit, maka dia menyuruh pelayannya untuk memukulkan sandal di kepalanya. Bertahun-tahun Namrud seperti itu sampai akhirnya mengalami kematian. Sombong, dibunuh dengan kesombongannya. Jadi pertama, lihat akibat orang-orang yang sombong, supaya kita jangan sombong, dikhawatirkan berakibat seperti mereka. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa meredamkan sombong ini, cobalah kita ini bergaul dengan para fuqara, para masakin, anak-anak yatim, supaya hati kita lebih lembut kepada mereka. Dan kita tidak menyombongkan diri. Karena biasanya orang-orang yang menyombongkan diri itu mereka jauh daripada fuqara wal masakin, tidak dekat dengan anak-anak yatim. Bahkan cenderung meremehkan mereka. Mereka menganggap tidak selevel dan tidak sederajat. Itulah yang mengakibatkan kemudian hati kita keras dan sombong. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, apabila engkau ingin melembutkan hati, kata Rasul, usaplah kepala anak yatim. Karena dengan itulah hati engkau akan dilembutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ingatlah bahwa kemuliaan manusia bukan dalam kesombongan. Kalau seseorang kemudian menganggap dirinya jauh lebih kaya, apakah dia lebih mulia dibandingkan yang lainnya? Tidak, karena kekayaan tidak menjadikan orang mulia. Apakah kalau seandainya dia pangkat jabatannya dan kepemimpinannya tinggi, dia menyombongkan diri seolah-olah yang lain rendah dan dia yang tinggi? Tidak juga. Pangkat dan jabatan itu dalam Islam tidak menjadikan orang mulia, ataupun nasab dan kedudukan. Karena dalam Islam itu kemuliaan hanya ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan tegas Nabi SAW mengatakan, la fadla bainal arabi wal ajam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah. Kata Nabi SAW, tidak ada beda mau anda orang Arab, mau anda bukan Arab, mau anda berkulit hitam atau berkulit merah atau berkulit putih sekalipun, karena kemuliaan itu hanya ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan jadikan kemuliaan itu ada pada pangkat, jabatan dan kekayaan, karena itu pemicu kesombongan. Ingat, kemuliaan itu hanya ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita harus mengetahui bahwa sombong ini penyakit yang berbahaya, mengakibatkan iblis menjadi kafir dan terlaknat dari sorga. Maka hindari penyakit yang berbahaya ini dengan cara banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan sifat-sifat itu. Sifat-sifat hubud dunia, mencintai dunia lebih, mencintai pangkat jabatan lebih, dan begitu seterusnya. Minta kepada Allah agar kita senantiasa dilembutkan hati kita dan dijauhkan dari sifat kesombongan ini. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang itu
merasa ada kekurangan pada dirinya dan ada kelebihan pada orang. Kemudian dia pun merasa kecil hati. Akhirnya kemudian dia berusaha dalam hidupnya supaya dia jauh lebih baik dibandingkan orang. Maka dengan daya dan upayanya serta keringat dan waktunya, semakin hari semakin membaik. Akhirnya dia pun lebih dibandingkan yang lainnya. Mungkin dari kekayaannya, pangkatnya, jabatan kepemimpinannya. Terkadang dari situlah orang mulai sombong. Karena berawalnya sombong itu karena Allah berikan nikmat lebih. Seperti contohnya Qarun. Qarun dulu orang baik. Bahkan dia suka membaca Taurat, bahkan terindah suaranya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang banyak kepada Qarun, mulailah dia sombong. Karena nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia merasa dirinya paling sempurna, dirinya paling hebat, dan mulailah dia merendahkan orang lain, bahkan menginjak orang lain, bahkan bisa berlaku zalim kepada orang lain karena kesombongannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan baca syarah dari pengarang. Perhatikan bukunya. Setelah pengarang menyebutkan tercelanya sifat sombong di sini, Allah telah menggambarkan bahwasanya neraka adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong. Lihat di sini pengarang mengatakan bahwa tidak ada tempat yang layak bagi orang yang sombong kecuali neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, artinya masuk neraka, seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebiji sawi. Kemudian kata beliau, dengan penafsiran Nabi yang global, menjadi jelaslah makna hadis ini. Karena Nabi SAW menjadikan kesombongan itu ada dua macam. Nabi SAW membagi sombong itu ada dua macam. Pertama, sombong terhadap kebenaran. Dia menolak dan tidak mau menerima kebenaran, sehingga semua orang menolak kebenaran. Dia orang yang sombong sesuai kadar penolakannya terhadap kebenaran tersebut. Hal itu karena Allah mewajibkan atas hamba-hambanya untuk tunduk kepada kebenaran yang dibawa oleh para rasul dan yang diturunkan dalam kitab-kitabnya. Orang-orang yang sombong, yang tidak mau tunduk kepada para rasul secara totalitas, mereka itulah orang-orang yang kafir, yang akan kekal di dalam neraka. Karena kebenaran telah datang kepada mereka melalui para rasul dan dikuatkan pula dengan ayat-ayat dan bukti-bukti. Maka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, mereka akan menolak kebenaran tersebut, sebagaimana Allah mengatakan, innal ladzina yujadilunaka fi ayatillahi bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Intinya bahwa kesombongan itu menolak kebenaran. Di zaman Nabi ada seseorang yang makan dengan tangan kirinya di hadapan Nabi. Kemudian Nabi SAW menegur, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kenapa kau makan dengan tangan kiri? Tiba-tiba dia belum mencoba, langsung membantah Rasul dan mengatakan, mastata'tu, aku tidak bisa wahai Rasul. Maka Rasul geram dan marah dan mengatakan, idzan mastata'ta abada. Kalau begitu, engkau tidak akan sanggup mengangkat kedua tanganmu ke mulutmu. Subhanallah. Ketika itu dia tidak sanggup lagi mengangkat tangannya ke mulutnya, jadi setruk tangannya. Dan Rasul mengatakan, tidaklah engkau mengatakan kecuali karena kesombongan yang keluar dari lisanmu. Orang ini diperintah Rasul, harusnya dicoba dulu. Kata Rasul, makan dengan tangan kananmu. Harusnya dia berusaha untuk makan dengan tangan kanan. Kalau sudah tidak bisa, karena ada luka, karena patah tulang, karena ada penyakit, dan begitu seterusnya, baru kemudian dia mengatakan tidak bisa. Belum dicoba sudah mengatakan tidak bisa, karena sudah terbiasa kidal dari kecil. Makanya Nabi mengatakan, mulutmu ini tidak keluar kecuali karena kesombongan.
Makanya Rasul mendoakan keburukan, dibuat setruk kedua tangannya dan tidak bisa mengangkat ke mulutnya. Nauzubillah. Itulah menolak kebenaran. Jadi kalau seandainya ibu ada yang menasihati, mungkin di antara ada ibu yang saudara ataupun kawan yang mungkin belum berjilbab, dinasihati jilbab itu menutup aurat, kemudian juga ini dalilnya berdasarkan Quran dan Sunnah, ini ancamannya dan begitu seterusnya. Kalau dia mengatakan ya mungkin saya belum mampu, belum bisa dan begitu seterusnya, wajar. Tapi terkadang ada orang yang kemudian membantah dan mengatakan, buat apa pakai jilbab? Toh juga orang yang pakai jilbab masih bergibah. Toh juga orang yang pakai jilbab masih namimah. Toh juga yang pakai berjilbab masih riba. Toh juga masih berdusta dan begitu seterusnya. Lah ini sifat sombong. Kenapa kemudian dia kaitkan jilbab dengan dusta? Kaitkan jilbab dengan gibah? Tidak ada urusan. Jilbab itu menutup aurat. Sementara gibah itu dosa lain. Lah ini terkadang orang itu sombong menolak kebenaran dan tidak menerima nasihat. Nah ini bahaya kesombongan yang seperti ini. Menolak kebenaran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebutkan kesombongan adalah ketika dia sombong kepada makhluk. Jadi yang satu sombong kepada Allah, yang satu sombong kepada makhluk. Sombong kepada Allah menolak kebenaran. Adapun sombong kepada makhluk, merendahkan makhluk, merendahkan orang. Makanya Rasul mengatakan bihasbi imri'in minasyarr an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat dalam hidupnya ketika dia menghina saudaranya sesama muslim. Tidak boleh seseorang menghina. Merasa ibu lebih cantik, dia jelek. Kemudian kita katakan si jelek, si hitam, si tinggi, si ceking dan begitu seterusnya, ya. Tidak boleh kita menghina fisik orang atau menghina pekerjaan orang dengan mengatakan dasar tukang sapu, dasar pembantu, dasar tukang ojek, dasar ini, dasar itu. Tidak boleh. Karena yang intinya adalah mencari rizki yang halal. Belum tentu yang rizkinya besar, gajinya besar itu halal. Bisa saja banyak syubhat dan juga haram. Terkadang mereka orang-orang yang pas-pasan kerjanya lebih mulia gajinya dibandingkan orang yang banyak gajinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu kemudian menghina pekerjaan orang, menghina fisik orang, bahkan menghina orang lain. Dasar orang tuamu, wajar saja. Kau jadi seperti ini, orang tuamu juga seperti itu. Menghina manusia tidak boleh. Karena itu bagian daripada kesombongan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang sahabat mengatakan, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju yang indah dan sandal yang bagus? Innar rajul yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanan. Maka Nabi SAW mengatakan, itu bukan kesombongan kalau tidak merendahkan orang. Kalau hanya dipakai sebagai nikmat, saya punya uang, saya ingin beli rumah bagus supaya enak tidurnya, enak ibadahnya, beli kendaraan supaya enak di jalannya dan begitu seterusnya, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah kemudian membangun rumah megah dan menghina rumah jelek, membeli kendaraan mewah kemudian menghina kendaraan jelek, itulah letak kesombongannya di situ. Karena sombong itu bukan ada di sandal, sombong itu bukan ada di kendaraan, sombong itu bukan ada di rumah, tapi sombong itu ada dalam hati ketika dia merasa bangga dengan dunia dan merendahkan orang. Barulah kemudian itu disebut kesombongan. Makanya di sini pengarang menutup dengan menuliskan sebuah doa, Allahumma hdini li ahsanil a'mal wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'il a'mal wal akhlaq la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku amalan dan akhlak yang paling baik. Karena di antara akhlak buruk adalah kesombongan, dan akhlak yang baik adalah rendah diri. Tidak ada yang dapat menunjuki aku kepadanya kecuali Engkau, dan hindarkanlah aku dari amalan dan akhlak yang buruk. Ya, di antaranya kesombongan. Tidak ada yang bisa menghindarkan aku darinya kecuali Engkau ya Rabb. Artinya pengarang mengajarkan doa kepada kita agar kita senantiasa dihiasi dengan akhlak yang baik, dan salah satu perusak akhlak adalah kesombongan. Dari sombong keluar kata-kata yang tidak pantas. Betapa banyak akibat kesombongan mengeluarkan kata-kata binatang, mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata ejekan. Akibat kesombongan betapa nyawa melayang di tangannya.
Karena dia merasa sombong, dia lebih kuat dan yang lain hina sehingga bisa ditindas dan dibunuh. Akibat kesombongan, betapa banyak kemudian kerusakan dalam rumah tangga, KDRT dalam rumah tangga, bermasalah dengan tetangga, bahkan negara bisa rusak gara-gara kesombongan penguasa. Oleh karena itulah maka di sini pengarang meminta kepada Allah agar kita dihindarkan dari sifat sombong. Baik, inilah di antara keterangan hadis yang kita kaji di siang hari ini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya, tafadhali. Enggak ada. Baik. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Iya. Kemarin kajian di Info. Oh ya, lupa saya. Kayaknya nanti malam belum bisa kayaknya. Ya libur aja dulu.